Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, yaitu membahas materi pendidikan Pancasila kelas 9 bab 3. Adapun materi di bab 3 ini adalah tentang kemerdekaan berpendapat warga negara pada era keterbukaan informasi. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas sub A, yaitu makna kemerdekaan berpendapat warga negara. Pernahkah kamu menyampaikan pendapat kepada guru pada saat kegiatan pembelajaran? Pernahkah pula kamu menyampaikan gagasan, ide, atau pendapat pada saat diskusi kelompok? Mari simak materinya. Adapun tujuan pembelajarannya setelah mempelajari pada materi bab ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan mengenai makna kemerdekaan berpendapat warga negara. Nah, kemerdekaan berpendapat merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kemerdekaan dan juga berpendapat. Kemerdekaan berasal dari kata merdeka, merdeka berarti bebas. Berpendapat berasal dari kata pendapat, yang berarti ide, gagasan, atau pikiran yang disampaikan. Kemerdekaan berpendapat mengandung makna bahwa setiap orang berhak dan bebas menyampaikan pendapat dan pemikirannya, baik secara lisan maupun secara tulisan. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan pemikirannya secara bebas, baik secara lisan maupun secara tulisan. Meskipun demikian, dalam menyampaikan pendapat, masyarakat harus memperhatikan nilai-nilai dan etika agar proses penyampaian pendapat tetap menghormati hak masyarakat lainnya. Negara juga memiliki kewajiban untuk menjamin pelaksanaan kemerdekaan berpendapat dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikannya pendapatnya. Nah, dengan adanya kemerdekaan berpendapat, warga negara dapat turut serta dalam upaya pengawasan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kemerdekaan berpendapat pula dapat berperan sebagai kontrol atau pengawas terhadap jalannya suatu pemerintahan. Nah, perlindungan kemerdekaan berpendapat diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan warga negara. Jadi dengan adanya kemerdekaan berpendapat ini, diperlukan untuk menegakkan dari tujuan negara kita sebagaimana yang termuat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di antaranya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu ya, atau mencerdaskan kehidupan warga negara. Salah satu poin yang harus ditegaskan dalam kemerdekaan berpendapat warga negara adalah setiap warga negara mempunyai hak secara bebas untuk menyampaikan pendapat, namun dilakukan secara bertanggung jawab. Apa itu hak? Apa pula itu kewajiban? Nah, kalau hak yaitu sesuatu yang harus kita dapatkan atau sesuatu yang harus kita capai. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, maksud dari setiap warga negara mempunyai hak secara bebas untuk menyampaikan pendapat, namun dilakukan secara bertanggung jawab, artinya masyarakat harus mampu mempertanggungjawabkan pendapat mereka secara moral dan juga secara hukum. Maka dengan demikian pula, bebas dalam mengemukakan pendapat bukan bermakna bebas sebebas-bebasnya, bukan pula bebas tanpa aturan. Akan tetapi, bebas mengeluarkan pendapat di sini tetap sesuai dengan aturan, sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat ataupun di negara kita ini. Nah, kewajiban warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 sebagai berikut. Yang pertama, kewajibannya adalah menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. Yang kedua, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum. Yang ketiga, mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. Yang kelima, menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Nah, jadi sekali lagi, pengertian kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab.
Di sini, kewajiban warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum tentunya diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, di antaranya tetap menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. Jadi kita tidak seenaknya dalam menyampaikan pendapat secara lisan maupun pendapat secara tulisan, baik itu di media sosial gitu ya, ataupun di media yang lain. Terus juga selain menghormati hak, tentunya kita wajib menghormati aturan-aturan yang berlaku. Selain mentaati aturan yang berlaku, kita harus mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus juga menjaga menghormati keamanan dan ketertiban umum. Yang terakhir adalah menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Rumusan pasal tersebut tentunya menunjukkan bahwa kemerdekaan berpendapat warga negara harus diimbangi dengan kewajiban untuk menghormati hak orang lain dan tunduk pada pembatasan peraturan perundang-undangan. Hubungan tersebut pula menegaskan bahwa hak berpendapat harus diimbangi dengan kewajiban. Dengan demikian, maka diharapkan akan tercipta rasa saling menghargai dan saling menghormati hak asasi setiap pihak. Hal ini menunjukkan bahwa antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Jadi, yang harus kita dahulukan apakah itu hak terlebih dahulu atau kewajiban terlebih dahulu. Tentunya yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah kewajiban sebelum kita menuntut hak. Kewajiban itu artinya sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Sementara hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan atau kita peroleh, gitu ya. Nah, Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi berdasarkan Pancasila, kebebasan seseorang dalam berpendapat, berserikat, dan menyampaikan pendapat di muka umum dibatasi oleh beberapa hal antara lain stabilitas dan keamanan nasional, kepentingan umum, ideologi bangsa, serta etika dan aturan moral yang bersifat kemasyarakatan maupun keagamaan atau ketuhanan. Hal ini pula dimaksudkan agar kebebasan berpendapat tidak dipenuhi oleh berbagai narasi yang mengarah pada ujaran kebencian, hasutan, provokasi, adu domba, dan caci maki, sehingga tidak mengganggu hak kebebasan orang lain serta kepentingan masyarakat yang wajib dilindungi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.